Di sini saya akan melanjutkan poin mengenai pembahasan apa sih pentingnya ilmu manajemen dakwah dalam bekerja. Sebelum sampai pada poin tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih ilmu manajemen dakwah itu sendiri. Ilmu manajemen dakwah adalah suatu kombinasi antara ilmu manajemen dengan ilmu dakwah. Manajemen sendiri adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan dakwah adalah suatu kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu manajemen dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Al-Quran menerangkan pokok-pokok ajaran yang merupakan prinsip dasar manajemen, di mana di dalamnya akan tergambar ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Selain itu tergambar pula bagaimana prinsip, cara memimpin, mengelola, serta mengatur kehidupan. Pada masa Rasulullah, banyak teladan dan manajemen dari kehidupan dakwah Rasulullah SAW. Melalui petunjuk Allah, Rasulullah mulai melakukan aktivitas dakwah secara hierarki, di mana awalnya Rasulullah melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun kemudian setelah dirasa kondisinya sudah kondusif, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Begitupun pada aktivitas perang, Rasulullah pun melakukan manajemen terlebih dahulu sebelum melangkah ke medan tempur untuk berperang. Sehingga secara keseluruhan aktivitas dakwah Rasulullah pun telah termanajerial. Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, di mana ajaran Islam meliputi aspek seluruh kehidupan manusia yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya ilmu manajemen dalam bekerja adalah kita dapat mengaplikasikan bagaimana ilmu manajemen dalam kehidupan konvensional dapat kita terapkan dalam konvensional. Namun dalam manajemen dakwah kita dapat mengaplikasikan ilmu manajemen tersebut sesuai dengan prinsip syariat agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya ilmu psikologi dalam berkarir. Sebelum kita menginjak beberapa poin-poin penting kait kita belajar ilmu psikologi, di sini bisa didefinisikan dulu. Ilmu psikologi bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang dapat merasakan, berpikir, dan bertindak mengenai suatu hal. Selain itu, psikologi memiliki banyak kegunaan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satunya guna memahami lingkungan. Dari situ ilmu psikologi bertujuan untuk memberikan alternatif bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Salah satunya melalui pemikiran sebagai aliran psikologi yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikoanalisis, humanistik, dan aliran Gestalt. Oleh karena itu kebenaran merupakan hal yang relatif dalam ilmu psikologi, alias kembali kepada manusia masing individu. Nah, sekarang kita menginjak ke manfaat mempelajari ilmu psikologi dalam kehidupan dalam berkarir. Yang nomor 1, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik merupakan komponen penting bagi kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dari situ tentu dibutuhkan pemahaman yang baik guna menjalani hubungan itu.
Yang nomor 2 adalah belajar untuk mengelola stres yang baik. Seringkali dinamika kehidupan memunculkan perasaan negatif dalam diri kita, seperti misalnya stres. Hal itu tentu dapat membawa dampak negatif bagi kita jika dibiarkan begitu saja. Nomor 3, membantu mengenal diri lebih baik. Seringkali mungkin kita belum betul-betul mengenal siapa diri kita sebenarnya. Tentu itu merupakan sesuatu yang penting buat kita ketahui. Yang nomor 4, memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia merupakan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mempelajari psikologi dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang nomor 5, meningkatkan kemampuan ingatan. Ada kalanya kesibukan dalam sehari-hari menurunkan kemampuan ingatan kita. Sebab banyak hal yang harus kita pikirkan, mulai dari deadline pekerjaan, rapat dengan atasan, sampai janji kita untuk bertemu teman. Terima kasih. Pentingnya ilmu psikologi organisasi dalam berkarir. Psikologi adalah disiplin ilmu yang berkaitan mengenai mental, pikiran, dan tingkah laku manusia. Menurut A.S. Munandar mendefinisikan psikologi organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perseorangan atau secara kelompok. Bidang-bidang kerja dalam psikologi organisasi diantaranya seleksi karyawan, penempatan karyawan, penilaian kinerja karyawan, peningkatan kepuasan kinerja karyawan, peningkatan kepemimpinan, dan juga meningkatkan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Lantas, apa sih manfaat dari psikologi organisasi? Beberapa manfaat dari psikologi organisasi diantaranya menjadikan perekrutan karyawan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Membangun tim karena menciptakan hubungan keterikatan antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Mempermudah perencanaan strategi pemasaran dan juga dapat mengurangi stres dalam bekerja. Itulah mengapa psikologi organisasi sangat penting dalam berkarir.